Selamat datang di channel Filsafat. Kali ini kita akan membahas filosof muslim bernama Al-Kindi sekitar 1200 tahun yang lalu. Kira-kira jaraknya sekitar 1200 tahun dibanding dengan para filosof dari Yunani. Al-Kindi itu adalah filosof pertama Muslim. Ini karena para penulis dan peneliti modern sering menyebut dia sebagai filosof pertama. Bagaimana kriteria filsafat? Kenapa orang itu disebut filosof dan kenapa orang itu tidak disebut filosof? Ini yang perlu kita diskusikan. Jika filsafat itu merujuk kepada pemikiran dan orang yang berpikir disebut filosof, maka semua orang filosof tentunya. Anda filosof, saya filosof, teman-teman kita semua filosof karena pasti berpikir. Tetapi jika yang disebut filsafat adalah berpikir secara sistematis dan konsisten dengan karya dan sanadnya bersambung, dan kemudian dia mempunyai komentar terhadap filosof sebelumnya, maka Al-Kindi memang layak sebagai filosof Muslim pertama di dunia. Al-Kindi ini tentu saja dia masa kejayaannya di era Baghdad, yaitu Daulah Abbasiyah yang berada di Irak saat ini. Dan Al-Kindi ini produktif dan dia sangat rajin membaca filsafat sebelumnya, yaitu filsafat Yunani. Dari sinilah letaknya definisi filsafat. Jadi filsafat itu merujuk kepada ilmu yang sistematis, yang sanadnya itu jelas ke arah yang lebih tua. Dan ingat, semua para filosof itu selalu membaca karya filsafat sebelumnya. Jadi tidak ada para filosof itu kemudian berpikir bebas tanpa membaca karya sebelumnya. Itu bukan filosof. Itu mungkin juga filosof, tapi dalam pengertian filsafat bebas. Tetapi filsafat yang dimaksud di sini adalah orang yang membaca filsafat sebelumnya, kemudian berkomentar atas karya itu. Dan disitulah kontribusi para filosof. Jadi tidak hanya membaca. Misalnya Al-Kindi, dia membaca karya-karya Aristoteles, karya-karya Plato yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Dan terutama dia membaca karya-karya Neoplatonisme, yaitu Isagogi atau pembukaan atau introduction dari Porphyry. Ini Neoplatonisme ini sudah sangat masyhur di era mulai dari abad 2 setelah Masehi sampai era Muslim. Dan Neoplatonisme ini berpengaruh pada filsafat Yahudi, filsafat Kristen, dan juga filsafat Muslim. Ini adalah peta kira-kira mulai dari abad pertama Masehi sampai kira-kira 1000 tahun kemudian. Bisa kita lihat di sini ada Romawi, di sini letaknya kerajaan Romawi, ini Romawi Barat. Kemudian ini Yunani ada di sini, para filosof kita yang sudah kita bahas itu dari sini. Kemudian ini para filosof Muslim itu bertempat tinggal di sini. Ini Daulah Umayyah, Damaskus, ini Daulah Abbasiyah di Baghdad. Sedangkan Makkah dan Madinah itu di sini. Posisi Makkah dan Madinah itu ada di sini. Ini saya kira perlu disinggung bagaimana dua dinasti utama di dalam sejarah Islam itu berperan dalam kebudayaan dan peradaban Islam, terutama dalam kajian filsafat. Ketika Khilafah Umayyah berpindah ke Damaskus, dari Makkah dan Madinah pergi ke Damaskus di sini, itu ada usaha dari pertama Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mencoba menterjemah dan merekrut para ilmuwan
dari budaya non-Arab, yaitu dari budaya sini, yaitu Romawi Timur yang berbahasa Yunani dan kadang berbahasa Latin. Nah, jadi di Daulah Umayyah ini disponsori oleh para khalifah, buku-buku dari tradisi sini diterjemah, dari tradisi Yunani dan tradisi Romawi diterjemah ke dalam bahasa Arab di Damaskus. Nah, kita tidak tahu apakah selama masa Daulah Umayyah ada orang yang disebut filosof. Tapi yang jelas Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama sangat menyukai sejarah sebelum Islam. Baik itu sejarah Yunani, sejarah Romawi, dan sejarah Mesir di sini. Nah, ketika Khalifah Umayyah runtuh, berganti Daulah Abbasiyah di Baghdad. Mulai dari Khalifah Al-Mansur yang mendirikan kota Baghdad, kemudian Harun ar-Rasyid, dan anaknya Al-Ma'mun sangat menyukai tradisi filsafat Yunani. Dan terutama mereka menerjemah lagi tradisi Persia dari sini dan juga tradisi India dari sini. Nah, jadi Daulah Abbasiyah di kota Baghdad itu sangat familiar dengan tradisi non-Arab. Tidak hanya Arab, tentu saja Arab. Mereka orang Arab yang sebagian menikah dengan orang Persia, dan sejak masa Umayyah sebagian menikah dengan orang Syriak. Itu di sini dan juga Yunani. Al-Kindi memulai karirnya di Baghdad. Al-Kindi mempunyai akses kitab-kitab filsafat dari Yunani, mulai dari Aristoteles, Plato, Plotinus, Isagogi Porpiri, dan lain-lain. Sehingga Al-Kindi disebut sebagai filosof Muslim yang pertama. Kenapa misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai orang yang memulai penterjemahan tidak disebut filosof? Karena beliau seorang politisi dan tidak menghasilkan karya yang tertulis yang sampai ke kita. Bisa jadi beliau punya catatan, tetapi tidak sampai ke kita catatannya, mungkin hilang. Begitu juga ada ilmuwan terkenal di era Umayyah, yaitu Muhammad bin Hisham Al-Kalbi, yang mencatat semua suku-suku yang ada di Hijaz, di Mekah dan Madinah. Muhammad bin Hisham Al-Kalbi ini mungkin seorang antropolog kalau dalam bahasa sekarang. Dan harus diingat juga, menjelang peralihan Daulah Umayyah ke Daulah Abbasiyah, ada seorang sejarawan beretnis Persia, yaitu Muhammad bin Ishaq. Beliau adalah sejarawan Muslim tertua yang menulis biografi Nabi Muhammad, yaitu Sirah Nabawiyah. Kemunculan Al-Kindi tidak bisa dilepaskan dari peran perpustakaan atau sebuah akademi, Baitul Hikmah. Ingat, Plato 400 tahun sebelum Masehi mendirikan akademia. Kemudian muridnya Aristoteles mendirikan Lyceum. Sejak era Umayyah sudah dikenal istilah Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan. Hikmah ini kira-kira terjemahan dari atau sepadan lah dengan kata sophos dari bahasa Yunani, yaitu kebijaksanaan. Hikmah atau knowledge. Ini masih kontroversi, menjadi perbincangan apakah Baitul Hikmah itu dimulai dari era Umayyah atau dimulai dari era Abbasiyah. Yang jelas Baitul Hikmah itu adalah proyek besar, terutama mulai dari Al-Mansur, kemudian puncaknya di masa Harun ar-Rasyid, Daulah Abbasiyah, terjadi penterjemahan besar-besaran kitab-kitab dari bahasa Yunani, bahasa Persia, bahasa Syriak, bahasa India, bahkan sebagian konon bahasa Cina diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini yang paling berpengaruh adalah paham filsafat namanya Neoplatonisme
Neoplatonisme ini biasanya diasosiasikan seorang filosof kira-kira 200 atau 300 setelah Masehi, yaitu Plotinus. Nah, Al-Kindi sendiri di samping mempelajari Neoplatonisme juga mempelajari astronomi. Dalam hal ini Al-Kindi cenderung mengikuti rancangan kosmologi atau ilmu tentang alam atau bentuk alam raya ini, konsepnya Ptolemeus atau Ptolemy. Dalam konsep kosmologi atau rancangan alam semesta menurut Ptolemy, pusat dari dunia ini adalah bumi. Maka seluruh tata surya termasuk matahari itu mengelilingi bumi. Tentu saja di era sekarang ini konsep Ptolemy sudah direvisi karena sejak era pencerahan Eropa, mulai dari Kopernikus tentu saja, Galileo Galilei mengatakan bahwa pusat tata surya kita adalah matahari dan bumi sendiri mengelilingi matahari. Al-Kindi juga punya perhatian dan penelitian pada optik atau cermin. Begitu juga dia mempunyai beberapa eksperimen karena dia mengikuti Aristotle, observasi dan eksperimen pada ilmu kedokteran. Dalam hal ini dia mengikuti Galen, yaitu seorang dokter Yunani. Begitu juga tentang kimia, tentang berbagai macam unsur, Al-Kindi juga mempunyai percobaan dalam bidang kimia. Dalam bidang matematika juga sama, terutama pada era Al-Kindi, itu adalah penggunaan angka Arab dan India, gabungan antara Arab dan India. Karena angka Latin dan angka Yunani ternyata kurang efektif dalam bidang matematika, maka angka Arab dan angka India ini dipadukan dan itulah yang berkembang hingga saat ini. Jadi angka saat ini 1, 2, 3 sampai 10 itu adalah perpaduan India dan Arab. Angka zero atau ziffer waktu itu mulai dikenal, terutama zero dan ziffer ini saya kira sangat berkait dengan konsep India, yaitu nothingness. Dari semua ilmu filsafat ini, Al-Kindi mencoba memahami filsafat secara tauhid tentang keesaan Tuhan. Ingat, filsafat Yunani, baik itu Plato, Aristotle, Neoplatonisme, dan lain-lain, itu rata-rata merujuk kepada para dewa di Yunani. Al-Kindi, kontribusinya terhadap filsafat dan kenapa dia disebut sebagai filosof muslim adalah mencoba memahami filsafat secara tauhid, keesaan Tuhan. Misalnya dalam filsafat Yunani kuno, baik Aristoteles maupun Plato, dan terutama Demokritus, itu percaya kepada teori tentang gerakan, motion. Jadi semua benda di dunia ini bergerak. Langit bergerak, bumi bergerak, matahari bergerak, semua binatang dan tumbuhan bergerak. Dan itu pasti ada yang menggerakkan gerakan pertama, yaitu yang biasa disebut prima causa atau the first mover. Al-Kindi di sini menerjemah prima causa, the first mover sebagai Tuhan, yaitu Allah. Disinilah Al-Kindi mencoba memahami filsafat secara Islami, secara tauhid, bukan secara politeis sebagaimana Yunani.